Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mohon izin membuka presentasi kali ini dengan sebuah pantun agar presentasi pada kali ini terlihat lebih menarik dan lebih bersemangat. Pohon mangga buahnya lebat, secangkir kopi diminum hangat. Selamat siang para sahabat, sambut ceria dengan semangat. Yang terhormat Ibu Atikotul Fitria, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia Modern. Semoga Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa serta pula seluruh teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Atikotul yang telah memberikan saya beserta kelompok saya untuk memaparkan terkait materi sejarah sastra pada hari ini. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari, yaitu saya sendiri, Aji Zulfian Akbar, dengan NIM akhir 0919. Selanjutnya ada Elvida Fatigar Wita dengan NIM akhir 108. Ada Mahdum Ibrahim dengan NIM akhir 105. Ada Sabrina Farisa dengan NIM akhir 088. Adapun materi yang akan sampaikan ialah bertajuk Pokok dan Tokoh Kesusastraan Indonesia Periode Pasca Kemerdekaan, di mana judul tersebut akan membahas terkait periodisasi sastra yang terjadi setelah kemerdekaan. Untuk itu, teman-teman diharapkan menyimak dari apa yang kelompok kami akan sampaikan. Demi mempersingkat waktu, kepada kelompok 7 saya persilahkan. Baik, masuk ke materi yang pertama, ialah Sastra Indonesia periode 1945 sampai 1961. Yang pertama ada Gelanggang Seniman Merdeka. Gelanggang Seniman Merdeka merupakan sebuah perkumpulan seniman yang berdiri di Jakarta pada tahun 1946. Perkumpulan itu berdiri atas prakarsa 3 serangkai tokoh angkatan 45, Chairil Anwar, Asrul Sani, dan Rifai Apin. Kata gelanggang yang dipakai pada awal nama perkumpulan ini berasal dari nama ruang budaya majalah mingguan Si Asad. Gelanggang. Ketiga tokoh ini memang pengasuh ruang gelanggang tersebut. Gelanggang ini jugalah yang digunakan sebagai ruang gerak para seniman perkumpulan itu untuk mencetuskan gagasan, ide, dan cita-cita mereka. Namun, Chairil Anwar mulai dikenal di kalangan seniman pada tahun 1943. Ia dikenal sebagai penyair muda yang memperkenalkan gagasan baru dalam puisi. Karena sifatnya yang individual dan bercorak ke barat, ia banyak mengejek seniman-seniman di kantor pusat kebudayaan pada zaman Jepang. Chairil Anwar lahir di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 26 Juli 1922. Sejak kecil ia sudah menampakkan diri sebagai siswa yang cerdas dan berbakat menulis, serta menguasai 3 bahasa asing, yaitu Belanda, Inggris, dan Jerman secara aktif. Dan kelak, penguasaannya terhadap 3 bahasa asing itulah yang mengantarkan Chairil pada karya-karya sastrawan dunia sebagai referensi yang berhasil disadur dan diterjemahkan. Keberhasilannya menyadur dan menerjemahkan karya puisi atau cerpen Andre Gide, John Steinbeck, Rainer Maria Rilke, Ernest Hemingway, Cornard Aiken, John Comfort, serta sastrawan luar lainnya. Ia telah menyudutkan Chairil sebagai plagiator, penyadur, atau penerima pengaruh berat dari karya-karya itu. Dalam sebuah pidato, Chairil lewat sajak-sajaknya mengumumkan pada angkatan baru tentang pandangannya yang berbeda terhadap seni di Indonesia, dan di lain kesempatan, ia membahas sajak perjuangan untuk menuangkan semangatnya. Selanjutnya yang kedua ada Lembaga Kebudayaan Rakyat. Lembaga Kebudayaan Rakyat atau yang dikenal dengan Lekra didirikan atas inisiatif dari D.N. Aidit, Nyoto, M.S. Asar, dan A.S. Darta.
pada tanggal 17 Agustus 1950, 6 bulan setelah diumumkan Surat Kepercayaan Gelanggang yang berpandangan humanisme universal, Sekretaris Jenderal pertama pada tahun 1950 sampai 1959 ialah A.S. Darta. Lekra memiliki beberapa seksi, yaitu seksi sastra, seni rupa, seni suara, seni drama, film, filsafat, dan olahraga. Pada mukadimah kelahiran, tegaskan disebutkan menganut paham realisme sosial atau paham seni untuk rakyat. Pendirian ini terjadi di tengah-tengah proses perkembangan kebudayaan yang sebagai hasil keseluruhan daya upaya manusia secara sadar untuk memenuhi setinggi-tingginya kebutuhan hidup lahir dan batin, senantiasa maju dengan tiada putus-putusnya. Lekra bekerja khususnya di bidang kebudayaan, kesenian, dan ilmu pengetahuan. Lekra bertujuan menghimpun tenaga dan kegiatan para penulis, seniman, dan pelaku kebudayaan lainnya, serta berkeyakinan bahwa kebudayaan dan seni tidak dipisahkan dari rakyat. Selanjutnya ada yang ketiga, krisis sastra. Pada bulan April 1952, di Jakarta diselenggarakanlah sebuah simposium tentang kesulitan-kesulitan zaman peralihan sekarang. Dalam simposium itu dilontarkan istilah krisis akhlak, krisis ekonomi, dan berbagai krisis lainnya. Tahun 1953 di Amsterdam diselenggarakan simposium tentang kesusastraan Indonesia, antara lain berbicara dalam simposium itu ialah Asrul Sani, Sultan Takdir Ali Sabana, Profesor Dr. Werthim, dan lain-lain. Disinilah untuk pertama kalinya dibicarakan tentang impes atau kemacetan dan krisis sastra Indonesia sebagai akibat dari gagalnya revolusi Indonesia. Tetapi persoalan tentang krisis baru menjadi bahan pembicaraan yang ramai ketika terbit majalah Konfrontasi pada pertengahan tahun 1954. Nomor pertama majalah ini memuat esai Sujatmoko berjudul Mengapa Konfrontasi. Dalam karangan ini secara tandas dikatakan oleh penulisnya bahwa sastra penulisnya sedang mengalami krisis. Isu krisis sastra pada awal 1950-an lahir dari anggapan beberapa sastrawan Indonesia yang khawatir telah terjadinya kekosongan, ketidakbergairahan dunia kesusastraan. Namun, menurut Einstein, apa yang disebut ketidakbergairahan itu terbantahkan melalui kehadiran karya-karya Pramudia Anantatur, Mukhtar Lubis, M. Balfas, Riono Pratikto, S. Rukyah, Rusman Sutiasumarga, Bakri Siregar, Sitor Sitomorang, dan lain-lain. Selanjutnya ada yang keempat ialah majalah kisah. Salah satu alasan yang mengemukakan adanya krisis sastra adalah karena sedikitnya jumlah buku yang terbit. Hal ini disebabkan karena kesulitan yang dialami oleh beberapa penerbit. Tidak hanya penerbit yang sudah lama seperti Balai Pustaka, tetapi juga penerbit-penerbit lainnya, diantaranya Pustaka Rakyat, Pembangunan, Tinta Mas, dan lain-lain. Menghadapi hal tersebut, maka pengarang lebih banyak menulis di majalah-majalah siasat, Mimbar Indonesia, dan lain-lain. Karena keterbatasan ruang, maka majalah hanya memuat sajak, cerpen, dan karangan-karangan lain yang tidak begitu panjang. Keadaan itulah yang menyebabkan lahirnya istilah sastra majalah. Istilah ini dikenal oleh Nugroho Notosusanto dalam tulisannya Situasi 1954 yang dimuat dalam majalah Kompas yang dipimpinnya. Majalah ini bertahan mulai Juli 1953 hingga Maret 1957.
Penyebab berhentinya karena majalah ini tidak dapat bersaing secara komersial dengan bacaan-bacaan cabul yang menjamur saat itu. Akan tetapi, dalam usianya yang relatif 63, sejarah sastra Indonesia singkat telah melahirkan banyak pengarang pentingnya. Di antaranya ialah Nugroho Noto Susanto yang menerbitkan 3 kumpulan cerpen Hujan Kepagian, Kisah Tiga Kota 1959, dan Rasa Sayange 1963. Pengarang lainnya ialah A.A. Nafis yang melahirkan kumpulan cerpen Robonya Surau Kami, Hujan Panas, Biang Lala, dan 1 buah novel yaitu Kemarau. Selain itu, muncul juga pengarang Trisno Juwono dengan karyanya kumpulan cerpen di medan perang dari sejumlah novel yang berjudul Pagar Kawat Berduri, Bulan Madu, dan Biarkanlah Cahaya Matahari Membersihkan Dulu. Kemudian Iwan Simatupang dengan novel-novelnya berjudul Ziarah, Kering, dan Merahnya Merah. Selanjutnya ialah tokoh-tokoh kesusastraan pada periode 1945 sampai 1961. Dalam periode ini, muncul 4 nama tokoh utama yang sering dianggap sebagai para pelopor Angkatan 45, yaitu yang pertama ada Chairil Anwar, disebut sebagai Bapak Revolusi dalam sastra Indonesia modern dan merupakan tokoh sentral dari keempat tokoh pelopor Angkatan 45. Selanjutnya ada Asrul Sani, berperan sebagai pelopor perubahan sastra modern, di mana ia bersama Chairil membentuk organisasi Gelanggang Seniman Merdeka pada tahun 1947 dan pernah memimpin majalah Gelanggang. Kemudian ada Rifai Apin, merupakan satu-satunya pelopor Angkatan 45 yang belum menerbitkan karya-karyanya dalam bentuk buku, melainkan masih berupa sajak yang bertebaran dalam majalah-majalah, meskipun jumlah sajaknya yang telah memenuhi syarat untuk dibukukan. Selanjutnya ada nama Idrus sebagai pelopor sastra Angkatan 45 di bidang prosa, terutama cerita pendek. Idrus mendasar pada konsep kesederhanaan. Ia menghindari hiasan kata-kata, jadi semua kata serta kalimat yang ditulisnya harus mengandung makna. Selanjutnya ada periode 1961 sampai 1971 yang akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu Sastra Indonesia periode 1961 sampai 1971. Yang pertama, Manifest Kebudayaan. Kami para seniman dan cendekiawan Indonesia dengan ini mengumumkan sebuah manifest kebudayaan yang menyatakan bahwa pendirian, cita-cita, dan politik kebudayaan nasional kami. Bagi kami, kebudayaan adalah perjuangan untuk menyempurnakan kondisi hidup manusia. Kami tidak mengutamakan salah satu sektor kebudayaan di antara sektor kebudayaan yang lain. Setiap sektor berjuang bersama-sama untuk kebudayaan itu sesuai dengan kodratnya. Para pendatangan manifest kebudayaan di Jakarta adalah Wiratmo Soekito, H.B. Jasin, Trisno Sumarjo, Arif Budiman, Gunawan Muhammad, Bokor Hutasuhud, Burrasuanto, Zaini, Zufri Tanisan, A. Bastari Asni, Buen S. Omar Jati. Sejarah Sastra Indonesia Purnawarman Jodronagoro, Sauhil, D.S. Mujalto, Rasiregar, Taufik Ismail, M. Saribi AFN, Binsar Sitompul, dan Hartojo Andang Jaja.
Manifest kebudayaan. Setelah manifest kebudayaan diumumkan melalui media massa, pendukung manifest kebudayaan muncul di berbagai kota. Beberapa dukungan muncul berupa pernyataan masyarakat kebudayaan di Palembang seperti Badan Pembina Teater Nasional Indonesia, Lembaga Seni Sastra Palembang, Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia, Teater Muslim Wilayah Palembang, Himpunan Seni Budaya Islam, Ikatan Pencipta Seni, 39 Seniman Yogyakarta, Rusli, FX Sutopo, Dik Hartoko, Amri Jahjam, Ajib Hamzah, Andre Harjana, Sapardi Djoko Damono, Darmato Jatman, dan lain-lain. Diperkirakan sekitar seribuan orang sastrawan, seniman budayawan di seluruh Indonesia ikut menandatangani manifest kebudayaan. Yang kedua, majalah Horizon. Kehidupan politik selama tahun 1965 dan awal tahun 1966 berpengaruh terhadap kehidupan kesusastraan Indonesia kurang menggembirakan. Buku-buku sastra jarang terbit. Angin segar mulai bertiup kembali dengan terbitnya majalah Sastra Horizon. Pada majalah ini terbit pada 1 Mei 1966. Pengasuh majalah ini terdiri dari Mohtar Lubis, penanggung jawab, HB Jasin, Zaini, Taufik Ismail, Arif Budiman, dan DS Wiljanto. Untuk memperluas cakupannya, Horizon membuat sisipan kaki langit, lembaran khusus untuk siswa sekolah menengah umum, madrasah aliyah, dan pesantren seluruh Indonesia sejak November 1996. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian para redaksi terhadap pelajaran sastra di sekolah. Bentuk kepedulian para redaksi ialah menyelenggarakan pelatihan membaca, menulis, dan apresiasi sastra atau MMAS yang bekerja dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ketiga, heboh sastra. Peristiwa yang dikenal dengan heboh sastra dimuat dalam buku Pledoi Sastra Kontroversi Cerpen Langit Makin mendukung karya Ki Panji Kusmin dari tahun 2004. Karya Muhyiddin M. Dahlan dan Mujib Hermani. HB Jasin sendiri menulis buku heboh sastra pada tahun 1968. Sejarah Sastra Indonesia Pertanggungjawaban tahun 1970. Buku itu menjelaskan dua kemungkinan tentang siapa Ki Panji Kusmin. Yang pertama adalah Ki Panji Kusmin adalah HB Jasin sendiri, sedangkan kemungkinan yang kedua pengarang cerpen itu adalah penulis pemula yang tinggal di Yogyakarta dan tengah kuliah di sebuah universitas Islam. Lalu tokoh-tokoh pada sastra Indonesia periode 1961 sampai 1971 adalah yang pertama Subagio Sartowardojo. Dalam angkatannya dikenal sebagai penulis cerita pendek dan penyair, tetapi setelah tahun 1970-an ia lebih dikenal sebagai penyair dan kritikus sastra. Yang kedua, Ajib Rosidi merupakan sastrawan sekaligus konseptor yang sejak 1953 mulai produktif menulis cerita pendek, esai, puisi, dan lain-lain. Yang ketiga, W.S. Rendra. Rendra adalah seorang penyair dan dramawan yang setia pada bakatnya serta membaktikan dirinya untuk kesusastraan secara konsekuen. Yang keempat ada Ali Akbar Nafis atau A.A. Nafis. Nafis merupakan salah seorang tokoh sastra dan budayawan asal Sumatera Barat. Ia dikenal sebagai sastrawan yang besar minatnya terhadap masalah-masalah keagamaan. Yang kelima ada Nurhayati Srihandini. Tokoh-tokoh dalam tulisan Dini adalah wanita-wanita berjuang menegakkan harga dirinya di tengah kekalutan masyarakatnya. Yang keenam ada dan yang terakhir Syah Mardan.
Ciri khas dalam cerpen milik Ardan adalah penggunaan dialek Betawi dan menggambarkan suasana cerita yang kerakyatan serba spontan, ceplas-ceplos dan tanpa tending aling-aling, menggambarkan kepolosan hidup rakyat kecil. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu Sastra Indonesia periode 1971 sampai 1998. 1. Sastra populer. Peranan majalah dan surat kabar dalam kesusastraan Indonesia sangat menonjol. Peranan media massa dalam konteks kesusastraan memiliki sejarah. Karya-karya yang tampil di beberapa media massa karena menggunakan media publik, maka isinya disesuaikan dengan selera publik atau populer. Maka karya-karyanya pun disebut karya populer. Istilah populer mencakup karya-karya penerbitan yang diproduksi secara massal dan cepat. Hal-hal itulah yang menyebabkan karya-karya populer termasuk novel populer banyak disukai masyarakat. Kehadiran novel-novel populer di Indonesia sudah ada sejak perkembangan kesusastraan Indonesia. Kehadiran novel-novel terbitan swasta baik yang diproduksi komunitas Tionghoa Peranakan dan kaum pergerakan yang kemudian pemerintah kolonial mendirikan balai pustaka merupakan awal kehadiran novel-novel populer di Indonesia. 2. Bentuk eksperimentasi. Karya sastra di Indonesia diawali lahirnya puisi embeling. Embeling sendiri menurut redaksi majalah Aktual ialah sikap nakal yang punya aturan. Sedangkan tujuan memunculkan puisi-puisi seperti ini ialah untuk menggugah nilai-nilai yang bokeh, nilai seni kaum tua yang terlalu dijelimetkan dengan teori-teori yang sudah tidak cocok dan kaku. 3. Puisi pengadilan puisi. Bentuk lain pemberontakan kalangan muda terhadap kemapanan majalah Horizon maupun kemapanan pengarang-pengarang senior adalah pengadilan puisi. Acara yang diadakan di Bandung 8 September 1974 untuk mengadili puisi mutakhir. Penyelenggaraannya Yayasan Arena mengambil tempat di kampus Universitas Parahyangan. Dalam acara itu bertindak sebagai hakim ketua Sanento Yuliman, hakim anggota Darmanto JT, jaksa Slamet Kirnanto, pembela Taufik Ismail dan saksi sejumlah pengarang Indonesia. Ide mengadakan pengadilan puisi ini berawal dari Darmanto JT pada tahun 1970. Menurutnya pengadilan puisi perlu diadakan untuk mensahkan hak hidup puisi di Indonesia. 4. Sastra akademik atau fakultas sastra. Kalangan akademik atau kritikus akademik dihasilkan oleh fakultas-fakultas sastra yang pada awal dekade 1970 masih belum populer. Saat ini hanya ada Fakultas Sastra Universitas Indonesia yang berada di Rawamangun, kemudian Fakultas Sastra UGM yang terletak di Bulak Sumur, Sejarah Sastra Indonesia Yogyakarta, dan Fakultas Sastra Universitas Pajajaran di Jalan Dipati Ukur, Bandung. Tokoh-tokoh sastra Indonesia periode 1971 sampai 1998 adalah Iwan Simatupang. Iwan amat terkenal sebagai sastrawan avant-garde sejak tahun 1960-an. Yang kedua, Bastari Asnin merupakan seorang wartawan yang juga banyak menulis cerpen dalam majalah sastra pada awal 1960-an. Yang ketiga, Motinggo Boucher. Ia menulis cerpen, esai, novel, drama, dan juga puisi, tetapi namanya tenar sebagai penulis drama tahun 1960-an dan novel populer pada tahun 1960-an dan 1970-an. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya Sastra Indonesia periode 1998 sampai dengan sekarang. Periode ini dicirikan dengan bermunculan para penulis muda banyak yang mengeksplorasi bahasa dan tak terkukung menabuhkan seks. Contohnya yaitu Jayanar Mahesa Ayu dan Ayu Utami. Kemudian yang pertama ada sastra cyber. Sebelum munculnya sastra cyber, dunia sastra Indonesia sendiri telah memiliki beberapa kekhasan yang terkait dengan keberadaan teknologi media, antara lain sastra majalah, sastra koran, dan sebagainya. Ketika biaya publikasi semakin mahal, begitu juga dengan keberadaan sastra koran atau majalah yang dirasa telah membangun hegemoninya sendiri, internet pun datang. Komunitas-komunitas sastra maya mulai muncul, memanfaatkan teknologi seperti mailing list atau milis, situs, forum diskusi, blog, dan internet yang menawarkan iklim kebebasan tanpa sensor.
Semua orang boleh memajang karyanya dan semua boleh mengapresiasinya. Penggunaan istilah sastra cyber sendiri menyatukan jenis medium yang dipakai. Contohnya medium cyber, persis sama halnya dengan istilah sastra koran, sastra majalah, sastra buku, sastra fotokopian atau stensilan, sastra radio, sastra dinding, dan sebagainya. Jadi, semua tulisan sastra yang dipublikasikan melalui medium cyber disebut sastra cyber. Dengan berkembangnya dunia internet, berlomba-lomba tidak hanya individu baik yang sudah ternama maupun yang belum memuat karyanya ke dalam beberapa situs, blog, atau mailing list. Kemudian yang kedua, banjir cerpen. Jika kita melihat lebih seksama, awal kesusastraan Indonesia tidak bisa lepas dari kehadiran cerpen di koran atau majalah. Cerpen-cerpen yang dimuat dalam koran atau majalah mendahului kehadiran penerbitan novel, puisi, dan drama. Namun cerpen yang memanfaatkan media massa tersebut dikaburkan oleh para penulis sejarah sastra dengan lebih menonjolkan peranan penerbitan yang dalam ini adalah balai pustaka. Hal itu menyebabkan balai pustaka dijadikan sebagai pijakan kesusastraan Indonesia. Sejarah cerpen sendiri berasal dari sketsa, fragmen, esai-esai yang mengangkat kehidupan sehari-hari, cerita ringan dan lucu, cerita bersambung, atau kisah tragedi percintaan yang diambil dari suatu peristiwa yang pernah menjadi berita aktual. Hampir setiap surat kabar baik harian maupun mingguan secara rutin memuat cerpen. Perkembangan cerpen dirasakan sangat cepat karena ruang dan kesempatan untuk berkarya lebih terbuka. Satu hal yang memungkinkan cepatnya perkembangan cerpen karena dipengaruhi oleh sikap revolusionis kepekaan masyarakat Indonesia untuk sebuah perubahan yang cepat dan signifikan, sehingga menuntut kehadiran sebuah bentuk karya sastra yang bersifat santai, cepat saji, dan mudah dipahami oleh seluruh pembaca, dan kecenderungan itu mengarah pada cerpen. Sejumlah nama cerpenis lain yang kelak menjadi sastrawan penting Indonesia dapat disebutkan beberapa, di antaranya Teguh Winarso, Hudan Hidayat, Moreli Simbolon, dan lain-lain. Selanjutnya, tokoh-tokoh yang berperan dalam sastra periode 1998 sampai dengan sekarang diantaranya yaitu yang pertama ada Eka Kurniawan. Karya pertamanya, antologi cerpen Coret-coret di Toilet tahun 2000, yang mulai dihadirkan kurang meyakinkan, tetapi ketika novelnya Cantik Itu Luka 2002 terbit, yang ternyata mengundang kontroversi, namanya mulai diperhitungkan. Setelah itu terbit pula novel kedua, Lelaki Harimau tahun 2004, yang memamerkan kepiawaian melakukan eksperimen. Dalam antologi cerpen yang terbit belakangan, Cinta Tak Ada Mati, Eka belum kehilangan semangat eksperimensinya. Cerpen yang berjudul Bau Busuk menunjukkan kesungguhan Eka melakukan eksperimen. Kemudian yang kedua ada Asma Nadia. Telah 32 buku yang ia hasilkan, baik yang diterbitkan melalui forum Lingkar Pena maupun penerbitan lain yang berbentuk novel, kumpulan cerpen maupun tulisan-tulisan tuntunan. Ia pun menulis lirik lagu untuk kelompok Senada dan menjadi ketua Yayasan Lingkar Pena dan manajer Lingkar Pena Publishing House. Selain menulis, Asma sering diminta untuk memberi materi dan berbagai seminar yang berkaitan dengan penulisan serta keperempuanan. Kemudian yang ketiga ada Ayu Utami. Dengan novel Saman yang meraih penghargaan Dewan Kesenian Jakarta tahun 1997 dan dicetak ulang sebanyak 22 kali. Novel ini pada awalnya direncanakan sebagai fragmen dari novel pertama Ayu Utami, Laila Tak Mampir di New York, Saman, 1998. Mengambil setting Indonesia tahun 80-an dan 90-an, di mana para tokohnya saling berinteraksi di tengah kondisi sosial, politik, dan budaya Indonesia pada masa itu. Tokoh utamanya adalah Saman, seorang mantan pastor yang bernama Athanasius Wisanggeni, dan 4 perempuan yang bersahabat dari SMP sampai mereka dewasa, yaitu Yasmin Monika, Sakuntala, Cokorda, dan Laila. Novel kedua Ayu adalah Larung tahun 2001, juga merupakan novel penting dalam sastra Indonesia. Kemudian para sastrawan lainnya yaitu ada Jenar Mahesa Ayu, Reka Diah Pitaloka, Oka Rusmini, dan Azari. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Demikianlah hasil dari pemaparan materi yang kelompok kami sampaikan terkait pokok dan tokoh kesusastraan Indonesia periode pasca kemerdekaan.
di mana periode setelah kemerdekaan terbagi dalam beberapa periode. Yang pertama, periode 1945 sampai 1961. Kemudian periode 1961 sampai 1971. Periode 1971 sampai 1998. Dan yang terakhir, periode 1998 sampai sekarang, di mana setiap periode memiliki pokok dan tokoh yang muncul yang berbeda-beda tentunya. Jika teman-teman memiliki pertanyaan dari hasil pemaparan kami, boleh diajukan kepada kelompok kami. Jika di awal saya membuka presentasi dengan pantun, maka alangkah baiknya menutupnya pula dengan pantun. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikianlah presentasi kita, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.